Pak Muslim, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 4, Pak Menteri, Pak Sekjen, beserta jajarannya. Pertama berkaitan dengan automatic adjustment, Pak Menteri. Tentu fraksi Partai Demokrat dalam hal ini, kalau kita lihat anggaran dari Kementerian KLHK 2022 adalah sebesar 7,12 triliun ya. Artinya ada automatic adjustment ini sebesar 281,96 miliar. Tentu dalam hal ini kita berharap, khususnya fraksi Partai Demokrat meminta Kementerian KLHK tentu melakukan langkah-langkah strategis ya, secara cermat dan tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program-program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan mendukung program prioritas nasional itu, Bu Menteri. Kemudian yang kedua, saya melihat di sini terkait dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh KLHK. Tentu fraksi Partai Demokrat dalam hal ini kami sangat mendukung, Bu Menteri, apapun program yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas insan sumber daya kehutanan ya. Namun demikian tentu fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan seperti apa outcome lulusan dari program pendidikan vokasi ini. Tentu kita lihat pendidikan vokasi salah satu, ini contoh banyak negara seperti misalnya Jerman kan sangat berhasil ya, dan di beberapa negara yang lainnya. Saya sangat mendukung kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kami memberikan apresiasi berkaitan dengan kontribusi PNBP bidang KLHK dari tahun 2020 sebesar 5,06 triliun, 2021 adalah 5,87 triliun. Artinya ada peningkatan. Tentu kita berharap peningkatan ini terus bisa meningkat. Di satu sisi juga, Bu Menteri, ini juga harus ada upaya dari Kementerian KLHK ini terhadap juga peningkatan PNBP di tahun 2022, termasuk penagihan yang disampaikan tadi dari PKS sebesar 2,7 triliun. Ini saya pikir juga harus ada langkah-langkah konkret berkaitan dengan kondisi ini. Terakhir adalah berkaitan IKN. Berkaitan IKN memang fraksi Partai Demokrat kemarin kita sudah sepakat memang mendukung pemerintah berkaitan pemindahan ibu kota. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan kita, Bu Menteri ya. Kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi ketika lokasi yang dibebaskan kemarin kurang lebih sekitar 256.142 hektar. Di situ kita lihat juga ada hutan lindung sebesar 0,13%, hutan produksi 32,8%, kemudian ada hutan produksi konservasi, kemudian hutan produksi terbatas, dan juga area penggunaan lain. Tentu dalam hal ini ketika kami mengunjungi ke sana, Bu Menteri, kemarin dengan teman-teman Pansus IKN, itu kita lihat dari atas, itu banyak sekali memang kawasan-kawasan itu ada tambang, kemudian ada perkebunan sawit, dan juga ada hutan-hutan rakyat, hutan adat. Saya terus terang ingin katakan, jangan sampai ketika 256.000 triliun nanti, ini banyak korban-korban daripada masyarakat adat, khususnya yang ada di Kalimantan. Jangan sampai keberadaan IKN justru akhirnya mereka harus diusir dari lokasi-lokasi mereka selama ini. Jadi sehingga ini menjadi catatan buat kita bahwa keberadaan IKN ini betul-betul harus secara komprehensif berkaitan dengan, termasuk yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan masyarakat adat yang ada di sana. Kemudian yang terakhir, Pak Menteri, ini ada titipan dari Dapil. Ini berkaitan, kita tahu betul di Aceh, khususnya di beberapa kabupaten di akhir ini kan terjadi banjir secara terus-menerus, termasuk Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara. Ini tentu semua muaranya dari khususnya berkaitan dengan pembukaan lahan-lahan baru dari hulu ya. Dilakukan oleh masyarakat maupun pihak-pihak lain. Tentu dalam hal ini kita berharap Kementerian KLHK ya mungkin bisa menginstruksikan juga kepada daerah-daerah tertentu supaya ini betul-betul dijaga betul. Jadi tentu kita berharap juga ada penanganan juga dalam hal ini, termasuk penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu penanganan jangka pendek adalah bagaimana membangun termasuk sumur resapan ya dan embung yang ada di hulu ya. Kemudian jangka panjang tentu meningkatkan terhadap juga perencanaan penanganan das
Saya lihat waktu itu kita turun, Bu Menteri, di beberapa titik termasuk di Aceh Tengah, Benar Meriah sama Pak Dirjen. Tentu kita berharap ini penanganan dari Kementerian Kehutanan ini betul-betul dilakukan, termasuk bantuan, Bu, termasuk umbung-umbung yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita harapkan di tahun 2022 ini menjadi perhatian daripada Kementerian Kehutanan. Terakhir adalah tadi berkaitan dengan keberadaan kawasan hutan industri, Bu, yang ada di Aceh Besar itu kurang lebih 100.000 hektar lebih. Namun demikian ini saya sepakat tadi, saya akan ambilkan data ini, saya sepakat nanti bahwa keberadaan ini yang kurang lebih ada melibatkan 11 kecamatan di sini. Ini terus terang kami siap saat ini juga didatangi oleh kelompok masyarakat, bahkan Bu Menteri sudah menerima ya teman-teman dari sana. Ini harus ada solusi. Sementara dari tahun 93 sampai hari ini perusahaan ini tidak pernah mengelola apapun di sana dan tidak memberikan dampak apapun, baik pun kepada Kementerian Kehutanan maupun kepada masyarakat di sana. Ini saya pikir menjadi catatan ke depan, kita cari langkah-langkah konkret. Kalau memang tidak dikelola dengan baik dan masyarakat juga, terus terang masyarakat udah puluhan tahun, Bu, di situ. Akhirnya tiba-tiba udah masuk kawasan HTI. Ini jadi catatan, saya pikir dibuat data yang demikian sehingga mana-mana yang kita bisa serahkan kepada masyarakat kita serahkan. Jangan sampai masyarakat yang sudah menghuni puluhan tahun mereka tidak mendapatkan haknya, sementara masuk di kawasan hutan tanaman industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, oh ya, Pak Jo.